Sahabat Pamor Plus, hari ini saya ingin bercerita tentang salah seorang tokoh pejabat yang disebut pejabat bersih nomor 1 di zaman kerajaan Qing. Ketika itu kaisarnya bernama Kangxi Huangdi. Nah, tokoh tersebut bernama Yu Zhenglong. Yu Zhenglong lahir tahun 1617 dan wafat 1684. Jadi kurang lebih hidup 67 tahun. Beliau berkarir agak terlambat karena kehidupan keluarganya dari kecil sangat susah. Maka sampai umur 44 beliau baru bisa mengikuti ujian negara. Saat zaman itu seorang pejabat harus mengikuti dulu ujian negara baru bisa menjadi pejabat. Nah, Yu Zhenglong ini sejak muda mempunyai idealisme yang sangat tinggi. Sangat bersih, sangat jujur, dan idealisnya tinggi. Bahkan pertama kali ketika umur 44, beliau ikut ujian negara. Beliau langsung membongkar praktek jual beli soal untuk peserta ujian, sehingga kelompok yang ikut ujian bersama dengan Yu Zhenglong saat itu dibatalkan. Lalu pejabat yang mengurus ujian tersebut bahkan dihukum oleh kaisar sampai dicopot jabatannya dan tidak mendapatkan tugas apapun. Nah, tentu saja hal ini membuat yang lain, teman-teman yang lain juga merasa kecewa terhadap Yu Zhenglong, tapi beliau tetap tidak menyesal. Lalu 2 tahun kemudian mendapatkan kesempatan dari kerajaan untuk bertugas di daerah-daerah yang terpencil di mana ada kekosongan pejabat. Yu Zhenglong dan beberapa temannya mencoba peruntungan untuk ikut mengambil kesempatan ini. Kebetulan saat itu Yu Zhenglong berhasil mendapatkan tugas untuk menjadi seorang pejabat yang kecil lah ya. Kalau itu disebut xian itu ya semacam kecamatan lah atau kabupaten lah gitu. Jadi Yu Zhenglong mendapatkan tugas itu. Tapi tugas itu di daerah yang sangat terpencil, yang sangat miskin ya, yang bernama kota Luocheng. Itu adalah tugas pertama Yu Zhenglong untuk bisa menjabat. Di kota yang kecil dan sangat miskin ini, Yu Zhenglong mulailah menjadi wakil kerajaan untuk menyelesaikan urusan-urusan di sana. Coba bayangkan, dari ibu kota ke daerah tersebut, ketika pertama kali ditugaskan, Yu Zhenglong harus menghabiskan waktu bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, bahkan beberapa tahun baru bisa sampai pada tempat tugasnya. Jadi bisa dibayangkan ya betapa jauh, betapa sulit. Saat itu dia membawa 6 orang, yang 2 orang di tengah perjalanan merasa tidak sanggup lagi dan pulang. Sisa 4 orang yang melanjutkan terus sampai ke tempat tugasnya. Mulailah Yu Zhenglong ini menjalankan tugas pertamanya. Baru mau bertugas 1 hari, sudah mendapatkan masalah, yaitu rombongan kecilnya ini diserang oleh perampok setempat. Nah, rupanya di daerah baru tersebut ada 2 kelompok perampok yang sama-sama merampok dengan alasan karena pejabat-pejabatnya selalu korup
dan menyengsarakan rakyat. I Jenglung dirampok, lalu semua barang-barangnya diambil, bahkan termasuk baju tugasnya, topi untuk bertugasnya pun diambil oleh perampok. Ya, terpaksalah I Jenglung lagi-lagi tidak bisa bertugas nih, mencari cara bagaimana mendapatkan bajunya, bagaimana mendapatkan topinya, topi kerajaan. Itu sebagai simbol pejabat. Untungnya karena perampok yang mengambil baju dan topinya itu merasa bersalah. Kenapa? Karena dia menganggap rupanya pejabat baru yang datang ini adalah pejabat yang bersih, yang berbeda dengan pejabat-pejabat dulu. Nah, perampok yang kelompok yang satu ini akhirnya menyerahkan kembali baju-bajunya dan mulailah I Jenglung bisa bertugas secara resmi di kota Luocheng ini. Luocheng ini adalah kota pertama, kota kecil pertama yang menjadi tempat I Jenglung memulai karir pada umur sekitar 46 tahun. Nah, sepanjang perjalanan karirnya, beliau hidup sangat sederhana. Kenapa? Karena beliau ketika pembantunya menyiapkan tempat yang agak bagus, beliau nggak mau. Beliau memilih menempati tempat atau kantor yang sederhana, tempat tinggal yang sederhana, lalu makannya pun tiap hari makan sayur-sayuran, ya, makan sayur-sayuran, sehingga julukan yang diberikan kepada I Jenglung ini adalah I Ching Quan. Ching Quan itu artinya pejabat yang bersih. Tapi dia juga mendapat julukan I Ching Cai. Kenapa cai-nya itu cai sayur, Ching-nya dirubah tulisannya, tapi maknanya menjadi sayur-sayuran hijau lah. Karena sepanjang 18 tahun beliau bertugas, berpindah-pindah tempat, hanya 2 hari makan daging, sisanya sayur-sayuran. Nah, julukan itu didapatkan karena sepanjang karirnya hanya makan 2 hari daging-dagingan, sisanya makan sayur-sayuran. Kenapa? Alasan beliau adalah, rakyat saya saja hidup susah, banyak rakyat yang dalam kemiskinan. Saya sebagai pejabat, kalau rakyat saya susah, kelaparan, bagaimana saya bisa makan enak? Nah, dari sanalah julukan itu didapatkan. Berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Dari satu kota ke kota lain, I Jenglung ini mempunyai prinsip, yaitu satu, setia pada kerajaan, setia pada titah kaisar. Kedua, menyayangi rakyatnya. Jadi semua yang dia lakukan demi rakyat. Ketiga, tidak ada toleransi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siapapun. Jadi zaman kerajaan Qing itu ada aturan-aturan negara yang harus ditegakkan. Misalnya salah satunya, kalau melanggar perintah kaisar, hukumannya bahkan dimusnahkan 7 turunan. Jadi kalau sampai berani melawan titah kaisar, dimusnahkannya bukan dia sendiri, 7 turunan. Jadi seluruh keluarganya yang ada hubungannya semua dihabisin, dihukum mati semua. Bayangkan begitu kerasnya, begitu ketatnya aturan atau perintah kerajaan. Nah, I Jenglung ini berdasarkan aturan-aturan itulah dia bekerja. Sehingga banyak pejabat yang korup saat itu, yang berhubungan di wilayah I Jenglung bertugas, satu persatu juga dihukum sesuai dengan hukum negara.
kalau ada pejabat yang menindas rakyat, yang membunuh tanpa sebab, yang korupsi, hukumannya mati. Nah, Lee Jae-myung ini memakai prinsip ini menjalankan tugasnya. Sehingga bahkan merembet sampai ke keluarga dari kaisar. Zaman dulu kan banyak ya keluarga kaisar, ponakan dari permaisuri atau apa yang ditugaskan di daerah-daerah itu suatu saat melakukan tindakan kesalahan, korupsi dan sebagainya, lalu bertemu diadili oleh Lee Jae-myung. Tidak ada ampun, pasti dihukum mati juga. Ya, salah satu hal yang membuat Lee Jae-myung itu sangat disegani adalah ya di bidang ini, ketegasannya dalam menegakkan hukum. Kenapa? Karena sampai-sampai adik dari istrinya, jadi istrinya seorang yang sederhana, di mana istrinya itu adalah putri dari guru Lee Jae-myung, ya, guru dari Lee Jae-myung. Jadi adik dari istrinya itu yang dulunya adalah seorang pedagang, pernah dinasehati oleh Lee Jae-myung, kamu jadi pedagang, sudah jadi pedagang aja, ya, jangan sampai kamu jadi pejabat. Karena kalau kamu jadi pejabat, saya lihat karakter kamu begini, suatu saat kamu pasti bisa terperosok. Tidak tahunya setelah sekian tahun berjalan, adik dari istrinya ini tiba-tiba dari seorang pedagang karena menyuap pejabat lalu akhirnya menjadi seorang pejabat juga. Kebetulan bertemu dengan Lee Jae-myung dalam suatu kasus yang melibatkan beberapa wilayah. Adik iparnya ini atau adik dari istrinya ini rupanya termasuk berkomplot dengan beberapa pejabat yang korup. Diadili oleh Lee Jae-myung tanpa ampun, dihukum mati juga. Karena Lee Jae-myung berprinsip hukum tidak memandang siapapun. Nah, salah satu juga hal yang sangat dikenal dalam perjalanan tugas Lee Jae-myung ini adalah sepanjang 18 tahun hanya satu kali pulang ke rumah. Karena jaraknya yang begitu jauh, satu kali pulang ke rumah. Bahkan ketika ibunya sendiri meninggal dunia, beliau tidak bisa pulang. Kenapa? Karena sedang ditugaskan atau menjalankan tugas negara. Saat itu beliau merasa putus asa, merasa tidak berguna, merasa tidak berbakti kepada orang tuanya, sehingga saat itu beliau mengeluh kepada salah satu teman kerjanya. Teman kerjanya ini adalah dulu pejabat yang ujian negara dilaporkan oleh Lee Jae-myung, dibongkar sehingga pejabat itu dibuang. Ketika Lee Jae-myung pertama kali mendapatkan tugas, orang pertama yang dihubungi oleh Lee Jae-myung adalah pejabat tersebut. Lee Jae-myung minta maaf dalam perjalanan perginya, minta maaf pada pejabat tersebut karena pejabat ini jadi kehilangan jabatan. Tapi pejabat tersebut merasa tidak dendam. Dia bilang, kamu yang lebih benar. Memang tidak ada yang berani membongkar kasus itu karena melibatkan orang-orang dekat dari kaisar, yaitu Qasim yang sangat disayangi kaisar. Nah, pejabat ini karena kagum terhadap ketegasan, kelurusan hati Lee Jae-myung, ikutlah dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itulah selalu minta nasihat kepada pejabat ini. Ketika ibunya meninggal, Lee Jae-myung putus asa, nggak bisa pulang. Dia bilang, bagaimana ya? Saya menjadi seorang pejabat, apa gunanya? Kalau berbakti kepada orang tua saja saya nggak bisa lakukan. Saya pejabat apa ini? Lalu dinasihati begini, antara setia pada negara
menjalankan tugas sama xiao, berbakti kepada orang tua, seringkali tidak bisa berjalan bersamaan. Tidak bisa dua-duanya kita jalani dengan sempurna. Yang penting dalam hati kamu tetap berbakti. Sekarang orang tua kamu meninggal, kamu tidak sempat pulang karena kamu lebih mementingkan tugas negara, tidak bisa ditinggal. Chung ini tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal nanti yang dirugikan adalah masyarakat, rakyat yang sekian banyak. Jadi tidak perlu menyesalilah. Nah, sejak saat itulah ada istilah antara Chung, kesetiaan terhadap menjalankan tugas negara, dengan xiao, berbakti kepada orang tua, seringkali tidak bisa dua-duanya berjalan secara sempurna. Mungkin salah satu harus dikorbankan. Yang penting hati kita tetap tidak menjadi tidak berbakti, tidak menjadi tidak setia, tidak. Tapi salah satu mungkin harus dikorbankan sedikit. Nah, itulah yang membuat Yi Zhenglong mampu bertahan untuk menjalankan tugasnya. Sampai mungkin 16 tahun lah ya, tugasnya itu baru bisa pulang. Dalam kepulangannya itulah hal yang belum dia lakukan, yaitu berbakti kepada orang tuanya, dia lakukan. Yaitu kuburan dari orang tuanya, ibunya, dia perbaiki, dia sembahyang sebagai simbol dia penyesalan dia. Lalu ketika pulang, dia juga mendatangi mertuanya, di mana adik dari istrinya kan termasuk salah satu yang dihukum mati oleh Yi Zhenglong. Dia mendatangi mertuanya yang juga gurunya, minta maaf. Dia bilang, sebagai murid saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan. Kesalahan ini adalah karena saya menjatuhkan hukuman mati pada adik ipar saya, yang adalah anak dari guru sendiri, mertuanya sendiri. Rupanya mertuanya ini atau gurunya ini mengatakan, jangan merasa bersalah, karena memang anak saya ini, adik ipar kamu ini, memang karakternya tidak baik, pantas dihukum mati. Nah, itu luar biasanya orang-orang yang mempunyai jiwa yang bersih, mempunyai batin yang bersih. Nah, pulang beberapa hari, sudah bertemu dengan gurunya, sudah menyelesaikan sembahyang kepada kuburan dari orang tuanya, bertemu dengan istrinya yang sudah sekian lama dia tidak pernah bertemu. Hanya beberapa hari sudah datang lagi titah kaisar yang menugaskan beliau lagi untuk pergi bertugas ke daerah lain. Saat itu Yi Zhenglong sebenarnya dalam hati sudah mau pensiun lah ya. Dia berbicara kepada istrinya, sudah sekian lama saya menyusahkan kamu, kamu sudah mengatur anak-anak dewasa dan baik semua, saya merasa bersalah. Tapi istrinya bilang, kamu tidak mungkin bisa menolak kalau sampai titah kaisar datang lagi. Rupanya beberapa hari kemudian memang titah kaisar datang lagi. Yi Zhenglong tidak bisa menolak. Dia juga langsung berangkat lagi, meninggalkan keluarganya lagi. Nah, inilah karakter setia dari Yi Zhenglong. Sepanjang 18 tahun karirnya, setelah itu dia ditugaskan 2 tahun kemudian, setelah itu meninggal dunia dalam tugas. 18 tahun dia bertugas, mendapatkan penghargaan pejabat bersih nomor 1 sebanyak 3 kali. Jadi kalau zaman dulu mendapatkan penghargaan itu dikirimlah dari kerajaan, dari kaisar, tulisan pejabat nomor 1 dikirim ke kampung halamannya, dipasang di rumahnya. Ada 3 disusun. Tapi rumah Yi Zhenglong sangat sederhana, sangat kecil, hanya ada itu. Ya, yang lainnya
tetap miskin sepanjang 18 tahun jabatannya. Nah, yang terakhir dalam 2 tahun tugasnya ini, Lee Jae-myung meninggal di dalam tugas. Nah, saya mau cerita proses meninggalnya Lee Jae-myung ini. Menurut saya keren sekali meninggalnya. Jadi di dalam tugas terakhir itu, memang karena beliau ini bertugas secara mati-matian, secara sangat tekun, semua pekerjaan diselesaikan sampai malam, sampai kesehatannya menurun merosot terus, dia tetap bertugas. Akhirnya di dalam tugas terakhir, ketika yang dipesankan oleh kaisarnya selesai, rupanya beliau sakitnya sudah cukup berat, tapi tidak mau menyerah. Nah, dalam akhir tugasnya itulah, dengan memakai baju seragam yang lengkap, dengan topi yang lengkap. Jadi beliau itu awal bertugas level bawah sampai mencapai level tertinggi, level 1, I-Bing itu level 1. Dalam tugasnya itu berkali-kali dianggap kaisar melakukan kesalahan. Ya, tentu saja banyak pejabat lain yang iri, yang lapor, yang fitnah. Akhirnya berkali-kali juga dia dibuang oleh kaisar, dicopot jabatannya, dibuang, suruh pulang ke kampung halaman. Dia belum sempat pulang, dipanggil lagi untuk bertugas, dibuang lagi berkali-kali. Tapi apa? Tetap tiap kali kembali ditugaskan, beliau hatinya tetap bersih, kesetiaannya benar-benar murni. Nah, sampailah saat terakhir dia memakai baju lengkap. Dalam persidangan terakhir itu, membacakan putusannya, dibacakan oleh asistennya. Rupanya beliau meninggal dalam tugas, dalam posisi duduk, baju lengkap, meninggalnya keren banget. Keluarganya tetap tidak ada satupun yang menjadi pejabat. Tetap keluarganya sederhana. Nah, ketika meninggal, dikuburkan oleh keluarganya, yaitu di provinsi Shanxi, Shanxi. Baru dikuburkan hari pertama, hari kedua sudah dibongkar oleh orang lain. Kenapa? Karena banyak pejabat yang dendam pada Lee Jae-myung. Sekarang dia sudah meninggal, pejabat-pejabat yang lainnya ini, yang para koruptor yang dendam kepada Lee Jae-myung, membongkar kuburannya, dikeluarkan jenazahnya, dipenggal kepalanya, dibuang. Begitu dendamnya pejabat-pejabat lain terhadap pejabat yang bersih ini. Tapi lalu kaisar mengetahui hal ini, memerintahkan untuk membuat kepala dari emas, dipasangkan di jenazahnya, dikubur ulang dengan mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Dan sampai sekarang kuburan dari beliau ini terawat dengan cukup baik. Nah, itu adalah kisah tentang Lee Jae-myung, seorang pejabat yang setia, yang bersih, yang berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas dia, yang tidak akan memberikan toleransi terhadap semua kesalahan, yang rela mengorbankan semua kepentingan dirinya demi rakyat, demi kerajaan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.